Jadi kita nanti bisa mengerti kalau yang di Al-Hijr itu mencipta. Di Al-Baqarah dijelaskan fungsinya kenapa Adam diciptakan, supaya bisa menjadi petugas di bumi untuk memakmurkan, membawa risalah, ya, menyukseskan, menyatukan, memberikan pengkaderan sehingga bisa diteruskan. Itulah makna khalifah namanya. Jelas? Nah, itulah khalaqa. Kalau sudah paham, teruskan. Khalaqal insana min alaq. Ya, jadi kalau sampai ayat 1 kita sudah mengerti nih. Allah seakan ingin menyampaikan gini, kamu pengen apapun, niatkan untuk mendekat kepadaku. Minta, niatkan mendekati Allah. Nanti Allah mudahkan. Yang susah saja, nah itu komparasinya. Yang susah saja sangat gampang bagiku, apalagi yang begitu mudah. Jelas ya? Baik. Ya Allah, di antara yang Engkau cipta itu siapa dan apa? Maka didahulukan di sini tingkat tertinggi dalam penciptaan. Ya, kita perdalam dulu nih kata khalaqa. Khalaqa itu kata kerja, kata benda. Kata kerja, fi'il bahasa Arabnya, verb bahasa Inggrisnya. Khalaqa. Nah, berarti kalau mencipta harus ada yang menciptakan kan? Subjeknya. Baik, kata kerja, kata benda. Kata benda nggak mungkin kata kerja lagi, ya. Maka penciptanya disebut khaliq, subjek. Yang diciptanya, nah, kan mesti ada objeknya, kan? Subjek, predikat, objek. Allah yang mencipta. Yang dicipta siapa? Namanya makhluk. Nah, jadi makhluk itu artinya yang tercipta. Jelas ya? Makhluk itu yang tercipta. Jadi khalaqa menciptakan, khaliq yang mencipta, makhluk yang tercipta. Jadi kita ini kira-kira khaliq atau khalaqa? Makhluk, arkan. Ya, kita ini makhluk. Setiap yang tercipta dicipta Allah namanya apa? Makhluk. Ya, arkan makhluk bukan? Nah, kambing makhluk bukan? Makhluk. Jadi arkan dan kambing sama-sama makhluk. Bedanya arkan punya akal, kambing tidak. Karena itu dibedakan. Arkan, ustadz, kita manusia yang punya akal. Ya, kambing, ayam, apalagi sapi masuk kategori hewan yang tidak berakal. Apalagi makhluk Allah, tumbuhan. Ya, jadi makin beragam, makin unik. Yang satu bicara, yang satu bersuara, yang satu tidak bicara, tidak bersuara, goyang-goyang aja. Ya, jadi kalau nggak ada yang bicara, nggak ada yang bersuara, goyang-goyang, nah, itu tumbuhan. Itu tumbuhan. Ya, kalau hewan cuma bersuara, kambing gimana suaranya? Itu kan, jangkrik, ya, krik 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 gitu kan, ya kan? Jangkrik tuh, jangkrik ketemu bos, jangkrik bos gitu kan, krik 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 krik, nah, itu dia tetap aja krik krik suaranya. Ayam berkokok karena kokok 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 ayam, dari suaranya ada namanya gitu ya. Tapi manusia dari bicaranya. Yang nggak bicara kan dan tidak bersuara itu tumbuhan. Alhamdulillah, silent tumbuhan, goyang, nggak banyak bicara gitu ya. Dia tapi bermanfaat. Kalaupun nggak berbuah enak dipandang, jadi pijakan. Datang ke pesantren, lihat tanah biasa, lihat rumput hijau enak. Tumbuhan silent tapi bermanfaat. Ada yang banyak bicara nggak bermanfaat. Tuh, itulah sebabnya kita diminta belajar di alam tadi yang dibaca tadi waktu subuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Makanya nanti sering sekali manusia diperbandingkan dengan yang paling dekat, yaitu hewan. Ya, sama-sama bersuara. Jadi kalau manusia bersuara tidak ada artinya, berteriak tidak ada gunanya, itu sering diungkap di dalam Quran. Ya. Kok kayak dog-dog katanya kan, yang banyak berteriak-teriak tapi nggak ada maknanya. Kok kayak keledai, banyak meringkik, banyak mengeluh tapi tidak ada kerjanya. Kok kayak binatang ternak, ya dicocok begitu aja ikut kemana-mana. Banyak ulaika kal an'am balhum
dhal. Banyak sekali. Ya, kenapa? Karena yang paling dekat. Ya, jelas sampai sini? Nah, ini kalau kita ngajinya lengkap, insya Allah semua yang dilihat itu ada hikmah. Dan kalau sudah hafal satu-satu ayat Quran, paham, itu ayatnya nanti yang muncul ngasih bimbingan. Begini, 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 begini. Ya, lihat anak keluar ayat, lihat istri keluar ayat, itu kan? Lihat pekerjaan ke langit yang muncul ayat, itu enak sekali. Ya. Khalaqal insan, didahulukan insan, manusia yang paling sempurna dulu di antara makhluk yang dicipta, yang paling mulia. Dari mana taunya yang paling mulia? Nanti dijelaskan secara detail di Quran surah ke-17 misalnya Al-Isra di ayat ke-70. Kalau ingin sama-sama menggunakan kata insan di surah sebelum Al-Alaq. Sebelum Al-Alaq surah apa? At-Tin surah 95. Wat-tini waz zaitun wa turisi wa hadzal baladil laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, dalam bentuk yang paling sempurna. Paling sempurna. Nah, nanti di Al-Alaq pakai insan, di At-Tin pakai insan. Makanya tadi kita ungkap yang paling sempurna dulu di antara sekian makhluk. Ya, jadi dari posturnya, dari tampilannya, takwim itu postur, tampilan. Itu yang paling indah tuh manusia. Makanya disebut bashar. Bashar tuh kulit halus yang tampak indah. Bashar. Ya, kalau tidak percaya silakan Argi nanti main ke kebun binatang, ke Ragunan. Ya, lihat nanti ke setiap bentuk hewan, bawa cermin, tunjuk. Ada gorila, bandingkan dengan gorila ganteng siapa, gitu ya. Gitu ya. Sidki nanti lihat badak, begitu lihat badak, lihat lagi ganteng siapa. Terus satu-satu, sama ayam, sama si amang, sama gajah, gitu ya. Pada akhirnya kesimpulannya masih ganteng kita, ya, masih baik kita, masih halus kita. Nah, itu takwim namanya, takwim. Yang kedua dari segi sifat, yaitu yang di Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil bardi wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Ini dia, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Itu langsung deklarasi yang Allah sampaikan. Manusia itu aku ciptakan, kata Allah, lebih utama dari semua makhluk yang tercipta. Karena itu rezekinya mesti baik, sifatnya mesti baik, karena dicipta yang terbaik. Itulah sebabnya manusia adalah satu-satunya makhluk yang dijaga oleh Allah kehormatannya. Makhluk mukallaf, ya, mukallaf itu yang diberikan tugas, yang dihisab. Tugas yang dihisab itu mukallaf. Kalau malaikat dapat tugas tapi nggak dihisab, ya, malaikat Jibril nggak dihisab, Israel nggak dihisab. Nah, kita dapat tugas tapi dihisab. Nah, di antara makhluk yang dapat tugas dan dihisab, yang paling mulia kita. Makanya kehormatan kita itu dijaga. Ya, hormat itu dari bahasa Arab hurmah. Hukum yang menjaga kehormatan disebut haram. Ya, karena itu haram itu asalnya diturunkan untuk menjaga kehormatan kita supaya tidak jatuh kehormatan. Kenapa mencela itu dilarang, haram? Supaya tidak jatuh kehormatan kita. Sebab seseorang ketika mencela kehormatannya jatuh. Ya. Coba keluar dari sini, cela tuh orang-orang di depan tuh, jatuh kehormatan kita tuh. Ya, baik itu mencela dalam bentuk lisan ataupun tulisan seperti sekarang. Betapa banyak orang sekarang punya masalah karena mencela orang lain. Ya, wah, si fulan seperti ini, si fulan seperti itu, tapi bentuknya celaan. Itu kalau tidak bisa diterima dengan nalar yang baik, balik dicela oleh orang seplanet itu. Bisa terjadi demikian. Ya, jelas. Kenapa mencuri dilarang? Karena meruntuhkan kehormatan. Karena itu orang korupsi begitu merupsi, runtuh kehormatannya. Dibicarakan keburukannya, disebar fotonya, wah, runtuh. Makanya ketika diekspos, ditunjukkan, nunduk begini, karena kehormatan hilang. Nah, Allah tidak ingin terjadi seperti itu. Tidak ingin. Dijaga kita, dimunculkanlah hukum haram namanya. Nah, kalau kita tahu filsafah-falsafahnya, tahu hikmahnya, mengerti kita, semakin sayang kita sama Allah.
dan semakin mengerti bahwa Allah lebih sayang dengan kita. Paham? Baik. Jadi kalau Allah itu kalau menyayangi nggak tanggung. Ya Allah yang mencipta, Allah yang menjaga. Manusia kadang berbeda. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu kurang lebih begitu. Halo? Ya. Nah, paham tidak? Rekan paham? Paham. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kalau Allah berjanji menepati. Ya. Dan nggak usah dicari itu. Khalaqal insan. Apa itu insan? Manusia. Apa itu manusia? Insan. Jadi di Al-Quran, Roski, Roski udah nyampe Raudah tuh. Ya maaf ya teman-teman dimanapun berada. Jadi suasana i'tikaf tuh begitu menarik sampai kepala tertarik gitu ke depan itu. Ya. Manusia di dalam Al-Quran setidaknya disebut dengan 5 nama. Berapa nama? 5. Pancanama 5 nama. Pancasila 5 sila. Pancadharma 5 dharma. Baik ya. 5 ini satu Bashar. Nama pertama Bashar, untuk menunjukkan sifat manusia yang memiliki nafsu sekaligus cara mengendalikannya. Makan itu basyariyah. Ya. Qul innama ana basyarum mithlukum. Saya manusia seperti kalian. Ya, kata Nabi. Katakan, Allah sampaikan melalui Nabi, katakan saya manusia seperti kalian, makan juga, minum juga. Ya. Maksudnya kalaupun ada keistimewaan itu adalah pelengkap kenabian. Jangan dinaikkan dari status nabi dan rasul menjadi sesuatu di luar kewajaran. Jelas? Baik. Apalagi misalnya berpasangan, laki-laki berpasangan dengan perempuan, menikah, itu sifat manusia, manusiawi, makanya basyariyah. Ya, basyariyah. Wala tubanshiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan bergaul suami istri kalau sedang bertekad i'tikaf. Ya, bertekad i'tikaf. Makanya kosnya pindah ke masjid in the kos. Mampir ke rumah jadi in the hoy. Ya. Nah, jadi basyar, basyariyah. Satu disebutkan 35 kali dalam Al-Qur'an. Itu basyar. Ada bentuk dual, mutsanna, sekali aja disebutkan. Basyaraini sekali dalam Al-Qur'an. Nah, siapa yang tahu? Basyaraini sekali dalam Al-Qur'an. Siapa yang tahu ayatnya? Angkat tangan. Ya, COVID. Habis di tulisan belakangnya kalau main bola COVID-19. Jadi saya ingatnya COVID aja tuh. Henry. Oh, kasih mic-nya, kasih. Nah ini. Nggak usah ditiup, nggak panas, langsung aja. Coba basyara ini. Faqalu anu'minu li basyaraini mithlina wa qawlu ma lana 'abidun. Betul, 100.000. Ya, nanti dikasihnya ya. Baik. Basyara ini cuma sekali, basyar 35 kali. 2. Ins. Apa? Ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Siapa yang bisa bacakan yang wa ma khalaqtul jinna wal ins? Coba angkat tangan. Ya, Tariq. Ayo coba kasih mic-nya. Tariq baca. Sudah nyala, udah hijau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bagus. Surat apa itu? Az-Zariyat. Az-Zariyat. Di atas, di bawah posisinya? Atas. Atasnya kanan atau kiri? Kanan. Bagus. Itu Az-Zariyat ayat 56. Ya. Ins disebutkan 18 kali dalam Al-Quran.
dipasangkan dengan jin untuk menunjukkan satu penampakan. Ins itu arti pertamanya tampak, kelihatan jelas. Makanya lawannya jin, tersembunyi, tidak kelihatan, tidak jelas. Ya, jadi jin itu fitrahnya tersembunyi, nggak nampak. Kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin yang nggak jelas. Jin sedang punya masalah. Jin yang sedang bergeser dari fitrah. Sama dengan manusia. Manusia itu fitrahnya tampak. Jadi kalau ada manusia sembunyi-sembunyi, itu berarti sedang menjadi bukan sedang menjadikan dirinya bermasalah, tidak jelas, keluar dari fitrah. Ya, ketemu teman dari jauh, begitu ngelihat kita langsung sembunyi, nah itu berarti sedang punya masalah gitu. Masuk kelas sembunyi-sembunyi, ah berarti ada sedang punya masalah. Bu, suami pulang sembunyi-sembunyi, nah punya masalah. Pak, istri ngetik handphone sembunyi-sembunyi, ah perlu dicurigai, itu ada masalah. Manusia itu tampak, jin tersembunyi. Kedua, lembut. Ya, ins itu seakar dengan kata al-anusah, yang lembut. Lembut, pemiliknya disebut anis, lembut. Ya, lembut, sopan. Lawannya jin, kasar, tidak sopan. Makanya kalaupun ada manusia kemasukan jin, itu nggak ada yang sopan. Ya, punten Pak Ustadz badai ngiring awas kemasukan jin, itu mustahil, nggak mungkin itu. Kalau tidak meracau pasti mengacau. Ya, jelas? Ya sudah, sampai situ dulu ins. 3, An-Nas. An-Nas, nah ini surat paling favorit di muka bumi bagi semua umat Islam masa kini. Ya, surat An-Nas. An-Nas itu menunjuk sifat sosial, butuh pada orang lain, butuh pada lingkungan, tidak bisa mandiri. Jadi manusia itu nggak boleh sombong, tidak boleh egois, karena diciptakannya itu bersifat sosial, butuh orang lain. Ya, anak butuh orang tua, karena itu anak tidak boleh bandel, tidak boleh membantah, tidak boleh durhaka pada orang tua, karena butuh, minimal butuh uang saku, butuh jajan, perginya ke orang tua, butuh cerita. Orang tua juga butuh anak, karena itu nggak boleh egois, diikat oleh Allah emosinya. Mau makan mikir anak dulu, tuh kan? Mau belanja berlebihan mikir anak dulu, tuh kan? Lihat anak orang lain ingat anak sendiri, gitu kan? Belum punya anak pengen punya anak, gitu. Udah selalu diikat begitu. Jadi nggak bisa, hidup tunggal itu nggak bisa. Termasuk juga dengan tetangga, termasuk juga dengan orang-orang lain. Nah, kalau sudah menggunakan nas, itu artinya pergaulannya lintas batas, tidak menggunakan batasan akidah lagi. Termasuk kalau punya tetangga itu misalnya non muslim, tetap membangun hubungan baik. Al-Quran tuh indahnya sampai ke situ. Punya makanan berbagi, Wi, itu nggak usah direnungkan sampai malam begini, itu langsung dipraktekkan. Ya, itu. Punya tetangga Kristen, tetangga Hindu, Buddha, kita punya makanan, bagi.